Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, udah sarapan semuanya kan? Sudah, Pak. Belum lagi Ya, Pak, Pak. Belum lagi. Kenapa nggak sarapan? Siapa tadi Ginarto? Siapa Iman? lambat Pak, Selamat bangun. lambat tadi Pak. Nah, ini Raja ini Ginarto terlambat si terus jaga ini. Cimatu. Besok jangan terlambat lagi Raja ya. Iya Pak, makasih Pak. Bagus. Oke. Baik, sebelum kita belajar lebih dahulu, Papan mengabsen dulu nih pagi hari ini. Yang ada yang tidak datang hari ini? Hadir semuanya Hadir, Pak. Pak. Hadir ya. Ada nih. Rahma hadir Rahma. Hadir, Pak. Rasma Yulis. Hadir, Pak. Nah, ketua mana ketua nih? Raza hadir Raza? Hadir Pak. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita belajar terlebih dahulu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin karena pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan nikmat hingga dapat bertemu untuk belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah dan juga dimudahkan dalam menuntut ilmu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan bersama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang kita berselawat termasuk kita golongan umatnya nanti yang mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semuanya. Ini kelas sudah disapu tadi ya? Sudah Pak. Sudah. Yang piket tadi udah melaksanakan piket? Sudah Ya, Pak. Pak. Oke, bagus. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ini ketuanya Ginarto, mana Ginarto? Hadir, Pak. Ah, siapkan Ginarto. Sebelum kita belajar. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, sudah Ginarto? Ya, Pak. Oke, sebelum kita belajar, tadi sudah kita baca doa, sekarang kita sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air. Yuk, sama-sama kita bernyanyi lagu kebangsaan negara kita itu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, negara merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Indonesia Raya, Indonesia merdeka, 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 tanahku, negeriku negeriku yang ku yang ku cinta. cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Raya. Oke, bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Semangat? Semangat, Pak. Terima, Pak. Alhamdulillah, semangat kita semuanya. Mudah-mudahan sampai selesai belajar nanti tetap semangat. Ya, Oke, materi kita sebelumnya pada pertemuan yang lalu adalah tentang membaca surah Al-A'la. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, materi kita adalah beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita belajar kepada qada dan qadar, lebih dahulu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Yang pertama adalah memahami pengertian qada dan qadar. Yang kedua, mampu menyebutkan perbedaan qada dan qadar. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan iman kepada qada dan qadar. Dan anak bapak semuanya, siapa di antara kalian yang pernah mungkin terjatuh? Ayo. Saya, Pak, nabrak tiang listrik, Pak. Aduh, kenapa bisa nabrak, Raza? Itulah, salah. Kawan digoda-godanya, Pak. Tengok, tak nampak tiang listrik depan, Pak. Nah, ketika kita terjatuh, bagaimana perasaan kita? Ya, enak, Raza, Pak. bagaimana perasaannya? Nangis, Pak. Enak. Nah, ini kalau yang enak nih lah, ini nih nampak Raja nih. Besoknya Ya, jatuh lagi Raza ya. jadinya, Pak. Atau ada kehilangan sesuatu yang kita sayangi atau barang. Nah, ada yang pernah? Pernah, Pak. Sering? Pak. Nah, baik. Oke, anak-anak Bapak. Nah, itu semuanya merupakan tidak terlepas daripada namanya qada dan qadar Allah. Makanya kita sekarang akan membahas tentang qada dan qadar. Nah, berbicara qada dan qadar, tentu tidak terlepas dari namanya iman. Nah, apa itu iman? Ada yang tahu arti iman? Pernah mendengar kata iman? Percaya, Pak. Raza, apa Raza? Raza, ayo. Iman apa tuh Raza? Ismail? Saya tahu Pak, iman itu percaya Pak kepada Allah. Bagus, mantap. Oke, Ginarto? Percaya kepada malaikat, Pak. Percaya pada malaikat. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Pak, iman itu artinya percaya, Pak. Bagus, oke. Nah, tadi sudah sebagian kawan-kawan kamu yang menyebutkan iman. Nah, ini ada sebuah wacana, ya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Lalu Rasul menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Tadi pertanyaan kawan-kawan kamu semuanya bagus, tepat, ya, percaya kepada Allah. Beriman, ya, atau iman artinya percaya. Nah, kemudian anak bapak semuanya, kita masuk ya ke dalam materi kita lebih lanjut. Mari sama-sama kita ice breaking bernyanyi. Ada yang suka bernyanyi di sini? Pak, Ilman bisa nyanyi? Nggak bisa, Pak. Nah, bisa nih, biasanya bisa nih. Oke, judul lagu kita Ajarin ini dulu, Pak. kita bernyanyi agak panjang juga, lumayan juga nih. Kuda apa? Ini tentang qada dan qadar. contohin dulu Pak. Ayo, siapa yang udah bisa? Nadanya gimana tuh, Pak? Pak. Raja. Nampak. Tak nampak saya, Pak. Tak nampak tulisannya, Pak. Kontras sama backgroundnya itu, Pak. Nah, coba warna nampak ya? hitam. Nah, coba hitam, Pak. Oke, biar Bapak hitamkan dulu ya. Oke, nampak? Kelihatan? Nah, kelihatan, Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Nampak yang penting kita bernyanyi sebentar nih sebelum kita masuk materi. Ya, iramanya sebenarnya mudah nih. Biar kita lebih mudah memahami materi kita. Nah, ini iramanya seperti ini. Ayo kawan, kita belajar
Nah, itu seperti itulah. Belajar Ada yang bisa? itu Insyaallah, sikit-sikit. Pak. Ada? Sikit-sikit, Pak. Sama-sama, Pak, kita. Bapak Ya. bimbinglah kami, Pak. Oke. Ini Raja ini malu-malu ini. Ya. Ayo kawan kita belajar, Enak Belajar pelajari kodok qada dan qadar, kodok qada dan dan rukun iman, rukun iman yang keenam. Bisa kan? Bisa nih, malu-malu Raza nampak ini. Lawat tuh, Pak. Ketetapan sejak zaman azali, arti itu dari kodok kodok, ketetapan yang sudah terjadi, itu arti dari qadar. Lagi, ayo sama-sama. kodok Qadar kadar disebut takdir 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 dibagi menjadi dua. Takdir mubram, takdir mu'allaq, keduanya ketetapan. Ayo terakhir. takdir mubram tidak dapat dirubah. Tapi jodohnya Lain takdir mu'allaq dapat dirubah. Dengan dia. Oke, tepuk tangan untuk semuanya kita. Terima kasih untuk anak Bapak semangat bernyanyi. Ya, nanti Bagus, bernyanyi Pak, lagi. lagunya, Pak. Enak, Pak, lagunya, Oke. Pak. Ya, nanti kita bernyanyi Tak lagi. ngantuk, Pak, jadinya semangat. Alhamdulillah, berarti kita semangat untuk belajar nih. Baik. Irahma Tadi itu kita biasanya berbicara. tidur aja itu, Pak. Oke, kodok dan kodar ya. Nah, ini kodok dan kodar ini termasuk ke dalam rukun iman. Nah, rukun iman. Raja ada berapa raja? Mana raja nih? Ya, Pak. Nah, ada berapa rukun iman raja? Ini tetangga saya lagi nokok-nokok juga nih, Pak. Rukun iman ada 6, Pak. Oke, kodar ini rukun iman keberapa nih? Raja. Apa kita udah belajar? Rukun iman yang terakhir, Pak. Terakhir, bagus. Oke, berarti masih ingat ya? Masih, Pak. Nah, ini ada cerita. Nah, coba nih. Bapak ingin Ali, mana Ali? Coba baca Ali. Ya, Pak. Bisa baca Ali? Nampak Ali? Kalau tak nampak biar Bapak aja lah baca nanti. Yang cerita berikut ini. Ya, bisa, Pak. Coba Bisa, Ali. Pak. Nah, ingin dengar pula Bapak suara Ali ini. Agak diam soalnya nih Ali ini. Ali. Saling memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Ya. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Ya. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Ya. Namun sekolah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut. Ya. Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertindak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Ya. Nah, jadi dari wacana tersebut kita akan mengetahui apa sih sebutannya kodok tersebut. Nah, ya. Ada yang tahu arti kodok? Nah, dari wacana yang dibaca tadi? Ya, ada yang mengatakan takdir. Ya, apa lagi? Ketentuan. Ya. Allah. Nah, ini dia ya. Kalau bahasa merupakan ketetapan atau
Keputusan. Nah, istilah adalah ketetapan Allah yang terhadap makhluknya sejak zaman azali. Ya, kita nyanyikan tadi ada kata-kata zaman azali, ya, zaman sebelum apapun yang tidak dapat diubah. Nih. Atau ada mengatakan katanya sebelum manusia diciptakan takdir sudah ditentukan, ya. Nah, apa dasarnya? Nah, ini dalilnya nih anak Bapak. Ya, biar kita lebih yakin terhadap qada-qadar ini. Nah, ini tentang qada. Dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira. Subhanallahul azim. Nah, ini ayatnya, ya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab, mana namanya Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini landasannya dalilnya itu surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian kita masuk contohnya. Nah, ini. Nah, karena qada ini ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Walaupun zaman sekarang ya, Razak, ada yang bisa dirubah nggak, Razak? Contoh kelahiran Razak ya. Nah, tanggal lahir, ya, tanggal lahir suka-suka dia kapan aja bisa lahir tuh. Nah, zaman sekarang. Ya, bahkan jenis kelamin saja bisa dirubah ya, Razak ya. Iya, Pak. Nah, ini udah banyak orang menyalahi kodratnya nih zaman sekarang ini. Ya. Padahal di sini kelahiran ini contoh kodrat tak bisa dirubah ini. Kemudian kematian. Pada waktu kita tinggal kapan waktu kita akan dijemput oleh Allah tidak ada yang tahu. Kemudian matahari terbit dari timur, pasang surut air laut, bumi berputar pada porosnya. Ini semuanya adalah contoh-contoh daripada kodrat. Nah, ini ya, ada gambarnya nih Raza ketika masih kecil mungkin putih dia. Iya ya, Pak. Putih nih. Sekarang dia hitam, Imut, Pak. Pak. Imut, Pak. Ini hitam nih, imut ya. Iya, Pak. Ya, ini contoh daripada kodok. Ya. Dibawa sama tetangga mancing, Pak. Hitam Ini lagi, karena Pak. suka mancing nih. Gosong ya. Suka mancing. Kali, Pak Bapak diajak Raja. juga. Kadang Bapak diajak mancing juga nih, tapi Bapak malas. Nanti tambah hitam nanti Bapak. Oke, nih berikutnya kematian tadi ya. Kemudian terbitnya matahari, ya, terbenamnya, pasang surut air laut. Nah, itu semuanya merupakan bukti ya atau contoh daripada qadar. Nah, masuk kedua adalah qadar. Ada yang tahu tentang qadar? Ada? Nah, ini ya. Nah, kalau di sini contohnya ada wacana cerita tentang seorang ya Maryam ini mewakili kecamatannya. Nah, jadi di situ Maryam berlatih ya. Sehingga dengan berlatih itu ya tidak putus asa, akhirnya Maryam berhasil memperoleh juara. Artinya qadar di sini ada campur tangan manusia, bisa dirubah ya selama ada ikhtiar dari orang tersebut. Lalu pengertiannya apa? Qadar itu ini pengertiannya bisa kita lihat ya, yaitu kalau bahasa kepastian atau ukuran. Kemudian kalau istilah segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berlaku terjadi terhadap sesuatu makhluknya yang dapat dirubah dengan jalan ikhtiar atau usaha. Nah, ini ada usaha. Ya, apa dalilnya? Nah, ini dalilnya dalam surah Ar-Ra'd. Ada yang di garis bawah ini, ya. Lihat nampak anak Bapak yang di garis bawahi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini semua kita sering mendengarkan ini ayat tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Mereka merubah dirinya sendiri. Nah, jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Makanya sering kita dengar istilah takdir mubram dan takdir mu'allaq. Yang tadi yang kita nyanyikan bersama. Nah, ini contohnya, ya, contoh qadar. Pintar menjadi juara kelas, jadi lomba pidato, jadi anak yang disenangi dan menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Belajar. Baik. Nah, berikutnya Bapak akan membagi kelompok nih. Kelompoknya bagi dua saja. Nah, yang pertama adalah Ilman nih ketuanya. Yang kedua Kinarto. Nah, bagi dua aja. Ya. Kelompok yang pertama itu temanya
bagaimana ya apabila kita tertimpa musibah, bagaimana cara menghadapinya. Nanti tampilkan ya. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita tertimpa musibah. Sedangkan yang kedua, kelompok kedua, bagaimana sikap kita ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan didiskusikan. Ya, Iqbal. Nah, satu lagi tadi kelompok Sinato ya. Ya Pak. Udah dapat? Apa Pak? Bagaimana Pak, kita kami kelompok menerima kelompok bagaimana siapa, sikap kita? Pak? ya? Bagaimana sikap kita? Bu Rasma kelompok 1 ya. Oh, Bagaimana sikap kita ketika tertimpa musibah? Nah, Ilman. Yuk kita pindah duduk, Pak. Nah. Dari bagi Man, tempat duduknya Man. Ya, coba bagi. biar kami susun bentar Pak ya. Pak. Ya. Kursinya diangkat ya, jangan ditarik-tarik, jangan digeser. Baik, Ribut kita Pak. nanti. Tahan, Pak, ngangkatnya. Nah, iya, bantu sama Ilman, Ilman kuat nih. Oke kawan-kawan, bisa diskusi. Bu Rahma, Bu Rasma, kelompok 1. Ayo, Ginanto. Udah jumpa, udah ketemu. Bagaimana sikap kita? Nah, ini kelompok Ginanto. Bagaimana sikap kita kalau kita menerima nikmat? Nah, Kelompok siapa, Pak? nah Ginanto kelompok 2 nih. Ayo cari kawannya. Oh. Nah, selain daripada Rahma tadi, Ilman. Ilman udah, Ilman? Ayo Pak Ilman, jawab Pak Ilman. Ilman, Pak Ilman. Ya, Ilman, Pak. Kalau Kelompok 1. untuk kelompok 1 Pak, kalau ketika kita Musibah. mengalami musibah, tentunya Ya. kita bersabar Pak. Ya, Tentu kita bersabar. berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Atau lagi? mau menambah kepada Yang lain? Bu Rasma, Bu Rasma. Nah, Rasma. Mana Rasma nih? Ya, Pak. Ayo, keluarkan suaranya Rasma. Kalau kita ditimpa musibah ya kita harus ikhlas, Pak. Karena semuanya yang datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah, Pak. Ya, bagus. Kelompok 1. Mantap nih. Kelompok 2, Kidarto. Anggotanya siapa nih? Teman-teman, Ahmad Ridwan. gantian apa? Bantu Ahmad Ridwan. Bagaimana kita menerima Baik, Pak. nikmat Pak ya? Kalau kita menerima Ayo, nikmat Pak bagaimana? Kidarto. Apa sikap kita? Teman-teman yang lain apa jawab Pak? Oh, yang lain. Oke, baik. Ahmad. Ya, Ayo, saya Mat. coba jawab ya, Pak. Ya, Mat. Ketika kita menerima kebahagiaan, tentu kita Ya. mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Tentu perasaan kita akan senang dan kita tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Berikutnya, ketika kita mendapatkan musibah, tentu siapapun orangnya pasti akan bersedih. Tetapi Ya. di balik kesedihan, insyaallah Allah memberikan yang terbaik. Mungkin ya itulah ujian bagi kita, Pak. Tapi kita tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau bersabar dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itu aja, Pak. Bagus. Jawabannya mantap nih dari Ahmad Ridwan nih. Ya, sekali bersuara mantap suaranya nih. Bagus. Ahmad Ridwan tuh Ya. juara 1, Pak. Ada satu kemarin ya, Ahmad. Oke, tepuk tangan Belum untuk tahu, kita Pak. semuanya. Ya, tepuk tangan ya. Terima Mudah-mudahan kasih. Bapak nilai kasih yang bagus. Ya, nanti yang penting kerja tugas Bapak dikerjakan, ada hafalan dihafal ya. Ridwan. Baik, Pak. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Ya, tadi sudah bentuk kelompok dan kita sudah membahas dan mendiskusikan. Kemudian berikutnya adalah kita akhiri ya pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita pelajari qada dan qadar kita menjadi insan atau manusia yang pandai bersyukur. Kemudian ketika tertimpa musibah kita bisa bersabar, kemudian tawakal ya dan ikhlas menyerahkan seluruh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian bagaimana perasaan anak Bapak nih setelah kita belajar pada pagi hari ini? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk kita nyanyi yang tadi lagi sebelum kita tutup. Enak, Pak, nyanyinya, Pak. Nyanyi lagi, Pak. Ya, sekali lagi ya, habis itu kita tutup. Oke. Semuanya bernyanyi ya. Ya Pak. Nah, ya masih ingat tadi iramanya apa? Iramanya. Aiswanahala, Pak. Ini Raza nampaknya udah mulai ngantuk nih di belakang duduknya nih. Ayo Raza, nyanyi kita Raza. Nah, mimpin Raza lah mimpin.
Ayo, 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar. Belajar. Pelajari qada dan qadar. Qada qadar. Rukun iman. Rukun iman yang keenam. Ketetapan sejak zaman azali. Itu arti dari qada. Ketetapan yang sudah terjadi. Itu arti dari qadar. Qadar disebut takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Takdir mubram, takdir mu'allaq. Keduanya ketetapan. Ya, terakhir. Takdir mubram tidak dapat dirubah. Arti jodoh kelamin. Takdir mu'allaq Mu'allaq Sakit miskin bodoh dengan dia. Oke, tangan semuanya. Terima kasih. Ini Bapak nilai bagus nih semuanya nih. Hari ini Terima semangat. kasih Pak. Ya, untuk tugasnya itu PR ya, kerjakan di rumah. Baik, Kerjakan Pak. di rumah. Baik, Habis Pak. pertemuan berikutnya dikumpulkan. Nah, ini tugasnya. Siap, Pak. Nah, kemudian kita akhiri Pak Rajab tuh nggak buat PR tuh, Pak. Nggak mau buat PR? Kapan Nggak antarnya, mau buat Pak? PR dia, Pak. Pertemuan berikutnya. Sekarang hari apa nih? Sekarang hari Selasa, Pak. Selasa, Nah, Pak. kita Selasa pertemuan depan besok. ya, Pak. Oh, kita kan seminggu 2 kali nih, hari Jumat. Ya, Pak. Pertemuan hari Jumat ya. Baik, Nggak ada yang Pak. tidak mengumpul. Oke, Ya. sekarang kita tutup pertemuan kita bacakan doa. Ya. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.